Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, seluruh siswa SMKN 1 Cibatu, pada pembelajaran PAI interaktif season kedua ini, kita akan membahas dari kelanjutan season pertama tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada season pertama, kita telah membahas 2 kitab samawi beserta isi kandungannya yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada Nabi dan Rasul kita. Yang pertama, kitab At-Taurat yang dikenal dengan The Ten of Commandments, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan pada season yang kedua ini kita akan membahas 2 lagi kitab samawi yang paling utama, yaitu Al-Injil dan Al-Quran. Kita perhatikan konsentrasi kitab samawi yang ketiga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Injil. Al-Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem. Dengan bahasa alaihissalam di Yerusalem. Dengan bahasa Ibrani. Dengan umatnya, yaitu Bani Israel. Sama ya, Bani Israel. Bani Israel. Untuk apa? Menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Injil artinya secara bahasa adalah pengabaran yang baik, atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Yang harus kamu pahami, yang harus kamu yakini bahwa Al-Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Ibrani untuk umatnya, yaitu Bani Israel. Anak-anakku, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat hurufnya satu persatu. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Dia, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, ini Abdullah. Dia memberiku kitab Injil. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Jadi kalau kita melihat dan memahami secara mujmal saja makna yang terkandung dalam Quran surat Maryam 30 ini, bahwa
Nabi Isa alaihissalam itu adalah sama sebagai hamba Allah. Tapi dia diberikan kitab Injil. Sebagai apa? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Ingat, tadi umatnya itu siapa? Bani Israel. Anak-anakku. Dan kami teruskan jejak tadi, ya. Kami teruskan jejaknya, membenarkan kitab sebelumnya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam. Membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat, dan menjadikan serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ditegaskan kembali anak-anakku oleh Quran surat Al-Maidah ayat 46. Berkaitan dengan kedudukan Al-Injil sebagai penyempurna dari kitab Taurat yang dikenal dengan the Ten of Commandment. Bagus. Anak-anakku, secara umum, kitab Injil isinya yaitu tentang satu, perintah kembali mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu satu. Karena setelah kitab Taurat Az-Zabur, banyak kembali umat-umat terdahulu yang menyembah kepada berhala. Maka dengan datangnya Injil, penyempurna kitab tadi Zabur Taurat, itu mengesahkan Allah kembali. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Bani Israel itu semuanya sama, ya, ingkar kepada Allah pada dasarnya. Tapi dia tidak meyakini kebenaran kitab Taurat. Makanya Injil menegaskan kembali. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi abad keberapa periodenya? Ya. Harus ingat di pertemuan terdahulu. Menjelaskan kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat bahwa Nabi kita itu akan lahir sebagai penyempurna ajaran-ajaran Allah. Anak-anakku, kitab Injil sekarang berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa terdahulu. Ya. Kalau tidak salah, berdasarkan ya informasi, Injil itu sekarang ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Ya. Nanti tugas anak-anakku barangkali ya untuk mendalami hal ini. Ya. Kitab Injil yang isi condong kepada kebenaran Al-Quran menurut literatur yang ada adalah Injil Barnabas. Ya. Anak-anakku, ini. Dan yang keempat, setelah Injil itu ada yang namanya Al-Quran. Al-Quran diambil dari kata Qur'an. Apa itu Al-Quran? Itu kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab. Kalau tadi Injil Ibrani, kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Melalui siapa?
malaikat Jibril yang fungsinya sebagai pedoman hidup dan membacanya merupakan ibadah. Anak-anakku harus paham betul ini, ya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran adalah ukuran yang menentukan kebenaran terhadap kitab yang lainnya. Jelas ya anak-anakku, bahwa Al-Quran diturunkan itu membawa kebenaran. Bil haqqi, kebenaran yang hakiki. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anjalat Taurat wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menyempurnakan kitab Taurat dan Al-Injil. Quran surat Ali Imran ayat 3. Kali lagi anak-anakku, lihat, pahami. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anjalat Taurat wal Injil. Penegasan Allah bahwa Al-Quran itu mengandung kepada kebenaran dan menyempurnakan seluruh kitab-kitab samawi yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Az-Zabur, Al-Injil. Timbul pertanyaan, bagaimana proses diturunkannya Al-Quran? Kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa proses, cara Al-Quran itu disampaikan, diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dengan cara malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung hafal dalam hatinya, bil qalbi. Karena Nabi kita itu kan Nabi ummi, ya. Semuanya mendapat bimbingan langsung dari malaikat Jibril. Anakku, yang kedua, malaikat menampakkan sebagai seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyunya, malaikat menampakkan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut langsung memberikan wahyunya kepada Nabi kita. Yang ketiga, ini yang paling berat anak-anakku, diterima Nabi. Jadi wahyu datang kepada Nabi kita persis menyerupai suara lonceng, sehingga telinga Rasul itu sampai-sampai mau pecah. Kamu tahu kan yang namanya lonceng? Ya, gemerincingan lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam wujud yang asli. Subhanallah. Siapa yang tidak takut Rasul itu bertemu langsung dengan malaikat dalam wujud yang aslinya. Subhanallah. Anak-anakku, manfaat. Apa sih manfaat Al-Quran? Diturunkannya itu secara berangsur-angsur, berbeda dengan kitab yang lain. Hampir mencapai kurang lebih 25 tahun, 23 tahun. Tepatnya itu
22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kita bisa mengambil manfaat bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Apa itu? Satu, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh umatnya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene disebut umat akhir zaman. Kedua, turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat itu. Ya, saat itu. Ketiga, memudahkan untuk diingat dan dihafal. Alhamdulillah sekarang walaupun zaman sudah digitalisasi, banyak anak-anak kecil, anak-anak kita, bahkan umat Islam sudah kembali untuk mengingat dan menghafal firman Allah tersebut. Dan di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan apa? Ayat-ayat kauniyah yang perlu pemahaman lebih lanjut. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Anak-anakku, kita lihat sekarang berkaitan dengan kedudukan Al-Quran, kumpulan wahyu Allah sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Begitu juga fungsinya sebagai pedoman hidup. Quran surat ke-45 ayat 20. Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hudan. Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin. Begitu juga sebagai nadir, basyirun wa nadir, sebagai peringatan. Musaddiqan lima bayna yadayhi, sebagai penerang dan pembeda. Begitu juga sebagai pembelajaran, mengambil pelajaran bagi kita. Ini banyak sekali anak-anakku fungsi dari Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ya, illa qalila, karena ilmu yang diberikan kepada manusia itu kecil saja. Hukum bainakum sebagai hukum. Asyifa, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Nadir sebagai pembawa kabar gembira. Keempat, melakukan pencatatan. Ya, yang selanjutnya, anakku, lihat isi kandungan Al-Quran berbeda tadi dengan Az-Zabur, At-Taurat, dan Al-Injil. Ternyata dari segi kuantitas kita lihat Al-Quran itu cukup 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ini 323.015 huruf dan 774.439 kosakata. Silakan pahami. Tapi ada juga ya para ulama yang mengatakan bahwa suratnya sama, juznya sama, ayatnya juga ada 6.666 ayat agar lebih mudah. Segi kualitas berisi tentang akidah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan, akhlak, bagaimana dia bertingkah laku, muamalah, bagaimana dia hidup sosial kemasyarakatan seperti jual beli ataupun yang lainnya, sewa menyewa. Syariah berupa hukum, ibadah, bagaimana kita tata cara beribadah kepada Allah, fikih, wudunya. Sedangkan dalam bidang muamalah itu banyak, munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, berhiyah, jihad, dauliyah. Silakan nanti istilah-istilah itu dipahami lebih lanjut. Ya.
Anak-anakku, berkaitan dengan Al-Quran ini, kita pahami ya isinya akidah tadi, ya, keyakinannya, ibadah, bagaimana mengajarkan tata cara kita beribadah dengan baik dan benar kepada Allah. Muamalah tadi mengajarkan hubungan manusia, banget hubungan horizontal dari akhlakul karimah, budi pekerti. Tarikh meyakini sejarah umat-umat terdahulu, sejarah syariat mengajarkan peraturan perundang-undangan. Anak-anakku, kita lihat Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, tepatnya tadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang pertama diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama, kenapa kita untuk belajar kepada kitab Allah, inilah sikap perilaku yang harus dan wajib tertanam di anak-anakku sekalian tentang kitab-kitab Allah ini. Apa itu? Mengakui, menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Wa anjalat Taurat wal Injil min qablu hudan linnas, dan dialah Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Quran surat Ali Imran ayat 3 dan 4. Kedua, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditumul Islam madina. Meyakini, mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Hudal lil muttaqin, merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dan menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, yang terakhir Bapak ingatkan, kenapa kita mesti beriman kepada kitab Allah? Karena mempunyai fungsi yang begitu utama bagi kehidupan. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Kita selaku umat Islam harus mempunyai keyakinan seyakin-yakinnya, iman yang kokoh dan tangguh. Kedua, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Illa may yasha, yang diberikan oleh Allah, hidayah dan petunjuk Allah. Ketiga, taat beribadah kepada Allah dengan benar. Karena Al-Quran sebagai pembimbing kita, acuan, sumber hukum, sumber pembelajaran. Menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Dan yang terakhir, kita bersikap optimis dalam kehidupan. Optimis, apalagi anak-anak SMK. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK NK Cibatu be the best. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di akhir pertemuan ini, mari kita tanamkan